Kembali di Breaking News TV One pemirsa, ribuan kendaraan pribadi hingga pagi ini terus memenuhi Pelabuhan Bakauheni Lampung. Jumlah pemudik yang meningkat signifikan. Pihak ASDP mengoperasikan 38 kapal berukuran besar di 7 dermaga. Terlihat kepadatan kendaraan hingga mengular keluar pelabuhan. Antrian panjang terlihat di jalur antrian kendaraan. Banyak pemudik menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal. Total kendaraan roda 2 yang menyeberang ini berjumlah 3.611 unit. Kendaraan pribadi roda 4 berjumlah 7.087 unit, sedangkan kendaraan yang masih tertahan di antrian dermaga diperkirakan mencapai 5.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, pihak ASDP dan kepolisian menerapkan sistem buka tutup jalur masuk kendaraan dan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB. Ya, bagaimana pantauan pagi ini dari Pelabuhan Bakauheni Lampung? Kita menuju rekan kami Puji Yansa yang sudah berada di sana. Selamat pagi Puji, bagaimana pantauan pagi ini? Selamat pagi Hijul dan pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa kondisi pada pagi hari ini di dermaga Pelabuhan Bakauheni terjadi antrian-antrian kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten, di mana saat ini sedang terjadi proses bongkar muat kendaraan yang tiba dari Pelabuhan Merak di dermaga Pelabuhan Bakauheni, di mana sejak pada Sabtu sore kemarin telah terjadi peningkatan kendaraan yang memenuhi kantong parkir di Pelabuhan Bakauheni. Bahkan antrian kendaraan juga mengular hingga ke depan pintu masuk dermaga Pelabuhan Bakauheni. Di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni tersebut terjadi antrian lebih dari 1 kilometer. Ribuan kendaraan pemudik ini selain kendaraan roda 4 juga terdapat antrian kendaraan roda 2 yang sejak kemarin sore hingga minggu pagi atau hingga pukul 1 juga terjadi antrian kendaraan roda 2. Para pemudik roda 2 memilih untuk tiba di Pelabuhan Bakauheni pada malam hari atau melakukan perjalanan malam hari agar proses perjalanan sepi dan udara tidak terlalu panas. Para pengendara tersebut bahkan terjadi antrian di Pelabuhan Bakauheni dan pihak ASDP juga mengoperasikan kapal yang khusus mengangkut kendaraan roda 2 untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dapat saya kabarkan juga untuk mengurai antrian kendaraan yang di Pelabuhan Bakauheni ini, pihak ASDP mengoperasikan seluruh kapal-kapal yang bermuatan besar untuk cepat mengangkut kendaraan-kendaraan yang dengan proses tiba bongkar berangkat. Kapal-kapal yang tiba di dermaga Pelabuhan Bakauheni ini dari Pelabuhan Merak terlihat juga nampak sepi penumpang, bahkan ada kapal-kapal yang tiba tanpa muatan penumpang. Kapal-kapal tersebut langsung mengangkut kendaraan-kendaraan yang sudah menunggu di kantong parkir dermaga Pelabuhan Bakauheni. Pada hari Sabtu kemarin, berdasarkan data dari pihak ASDP bahwa tercatat sebanyak 30.000 penumpang yang melakukan reservasi. Namun jumlah tersebut mengalami peningkatan mencapai lebih dari 35.000 kendaraan yang tiba di dermaga Pelabuhan Bakauheni ini. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada H+4 Lebaran atau pada hari Jumat, di mana jumlah kendaraan hanya mencapai 28.000 unit. Selain itu, pihak kepolisian dan pihak ASDP melakukan koordinasi untuk mengurai kepadatan kendaraan yang di dermaga Pelabuhan Bakauheni ini dengan menerapkan sistem single tiket dan melakukan pengecekan kendaraan tiket-tiket bagi para penumpang. Proses penyekatan kendaraan ini dengan melakukan delay system terjadi di rest area Jalan Tol Trans Sumatera dan beberapa titik-titik di
Jalan Lintas Sumatera. Hal ini agar kendaraan-kendaraan yang berada di Pelabuhan Bakauheni ini setelah terurai atau berangkat, kemudian kendaraan-kendaraan yang di delay system tersebut akan dilepas secara perlahan untuk tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ijul. Ya, Puji, antisipasi penuhnya kantung parkir di pelabuhan. Sejauh ini, apakah ini badan jalan ini akan juga dimanfaatkan untuk sebagai kantung parkir? Mengingat tadi Anda mengatakan kantung parkir di dalam ini sudah cukup penuh. Baik, Ijul. Untuk mengurai kepadatan kendaraan-kendaraan di kantung parkir ini, pihak ASDP mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran besar sehingga kendaraan-kendaraan atau kapal yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ini dilakukan proses percepatan bongkar muat, di mana sebelumnya bongkar muat hanya 1 jam atau 45 menit. Saat ini ketika kapal yang tiba langsung dilakukan bongkar muat dengan waktu lebih cepat atau sekitar 30 menit. Selain itu juga untuk mengurai kendaraan-kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini, pihak kepolisian atau pihak ASDP berkoordinasi untuk mengurai kendaraan dengan menyekat kendaraan untuk datang tiba di Pelabuhan Bakauheni secara perlahan atau secara bertahap, sehingga ketika kendaraan-kendaraan udah di Pelabuhan Bakauheni ini sudah terurai atau tidak terjadi kemacetan atau antrian lagi, kendaraan-kendaraan tersebut yang di rest area jalan tol Trans Sumatera maupun di beberapa titik rest area di Jalan Lintas Sumatera akan dilepas secara perlahan untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Hijul. Baik, Puji, tadi Anda mengatakan ada penyekatan di tol Trans Sumatera untuk mencegah adanya kepadatan di pelabuhan. Ini artinya banyak juga masyarakat yang saat ini juga masih menunggu, tidak bisa bergerak menuju ke Pelabuhan Bakauheni? Baik, Hijul, proses penyekatan ini dilakukan untuk melihat kondisi di Pelabuhan Bakauheni, di mana jika kondisi Pelabuhan Bakauheni ini terlihat padat ataupun mengantrinya cukup panjang dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, pihak kepolisian akan melakukan screening atau pengecekan tiket, yakni mengecek tiket-tiket para penumpang yang akan masuk. Proses pengecekan dan proses ini dilakukan agar untuk kendaraan-kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ataupun penumpang-penumpang yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ini memiliki tiket, sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu masuk sehingga para penumpang ini langsung masuk ke dalam dermaga. Selain itu juga proses sistem zonasi ataupun penyekatan itu dilakukan agar kendaraan-kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini juga tidak terjadi antrian atau kepadatan. Jika tidak terjadi kepadatan, proses penyekatan akan dilangsungkan atau proses pengecekan tiket ini akan lebih dipercepat sehingga pemudik-pemudik tersebut tidak menunggu lagi di lokasi-lokasi rest area, baik itu di jalan tol Trans Sumatera maupun di Jalan Lintas Sumatera yang lokasinya berdekatan atau sekitar berjarak puluhan kilometer dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ijul. Ya, Puji, ini artinya untuk tiket ini masyarakat tidak bisa membeli langsung di pelabuhan ya, harus membeli sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni. Baik, Ijul, pada arus balik tahun ini pihak ASDP melakukan sistem single tiket atau di mana proses ini berbeda dengan tahun sebelumnya atau tahun lalu. Pada tahun lalu pada arus balik terdapat tiket eksekutif, sedangkan tahun ini semua tiket merupakan tiket reguler dan tiket eksekutif ditiadakan. Jika dibandingkan tahun lalu, terjadi kepadatan di dermaga eksekutif, di mana para pemudik ini telah melakukan reservasi atau membeli tiket jauh sebelum mereka kembali atau pada sebelum arus balik, sehingga terjadi penumpukan di dermaga eksekutif. Pada tahun ini pihak ASDP meniadakan tiket eksekutif di Pelabuhan Bakauheni ini untuk mengurai kepadatan atau tidak ada penumpukan khusus di dermaga eksekutif, sehingga para penumpang-penumpang yang akan kembali ke Pulau Jawa ini memenuhi seluruh dermaga-dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini, sehingga proses kepadatan atau ketika penumpang tersebut tiba di Pelabuhan Bakauheni tidak menumpuk di dermaga eksekutif. Selain itu juga sistem single tiket ini akan dilakukan hingga puncak arus balik mendatang. Ijul.
Ya, Puji, untuk estimasi ini masyarakat menunggu untuk bongkar muat kemudian diseberangkan ke Pulau Jawa ini berapa lama? Baik, Hijul. Pada untuk menunggu proses bongkar muat ini, pada kemarin saya sempat berbicara atau bertanya kepada para penumpang yang tiba pada Sabtu sore, mereka harus menunggu antrian mulai sekitar lebih dari 1 atau 3 jam. Para penumpang ini menunggu antrian ketika kapal-kapal tersebut datang untuk melakukan proses bongkar muat dan menunggu mulai dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, menunggu antrian di depan kantung-kantung parkir, kemudian menunggu proses bongkar muat, sehingga setelah terjadi menunggu antrian-antrian atau proses bongkar muat selesai, dibutuhkan proses 1 hingga 3 jam pada puncak arus balik pada Sabtu kemarin. Hijul. Baik, 1 hingga 3 jam. Baik, terima kasih Pujiansyah mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung.